Salam jumpa pada pendengar pada hari ini. Penerbit Karya kembali mengadakan talk show. Tema kali ini lebih seru daripada yang kemarin tentang penerbitan buku. Narasumber kita Bang Vincentius Tepu selaku owner juga dari Owner ya. Owner itu apa? Sejenis makanan ringan atau Owner lah bilang. owner loh. Baik Bang, kita tadi bicara tentang penerbitan buku ya. Sekarang lagi masa pandemi, orang-orang pada bingung di masa pandemi seperti ini apa peluang yang bisa kita peroleh, terutama di dunia penerbitan buku atau penulis buku. Boleh ceritain Bang? Iya, ini pandemi ini kan kalau orang bilang kan nama lengkap pandemi COVID-19 gitu kan. Sebenarnya kalau sekarang udah COVID-20. Oh ya. Karena udah lewat hampir setahun kan. Iya. Ini kan tahun 2020 gitu, Iya. versi kedua. Iya betul. Tapi ini kita tetap jaga jarak ya, kan? Tapi tidak menjaga jarak hati. Karena batin itu perlu untuk menulis juga. Iya. Nah, ini pandemi ini menarik. Kalau bagi saya sih, karena saya keseharian itu juga menulis di sebuah media siber di Indonesia. Ini pandemi ini peluang dan kesempatan untuk kita bisa lebih kreatif lagi untuk menulis. Nah, bayangkan kalau dulu sebelum pandemi kita ketemu rame-rame, ada bisnis apa segala gitu kan. Itu menuntut kita harus ketemu offline setiap hari. Nah, pandemi ini kan mengubah sikap kita. Misalnya kata dalam konteks kita menggunakan Zoom kan gitu kan. Dosen-dosen, guru-guru yang dulu nggak ngerti tentang IT seperti itu, terpaksa harus juga belajar. Disrupsi ya. Disrupsi ini mengubah semua secara struktural itu mengubah kenyamanan cara kita beraktivitas juga kan. Nah, termasuk juga menulis. Jadi ketika pandemi ini kan ada sebuah batasan di mana katakanlah untuk penerbitan buku yang fisik. Nah, kan itu kan dicetak itu di mesin-mesin besar kan gitu. Dan ketika permintaan buku juga semakin kecil karena orang enggan ke toko buku, memang bisa pesan online kan, tapi permintaan untuk buku itu kan agak menurun. Agak menurun sehingga percetakan atau terbit buku itu membatasi jumlah buku yang terbit, termasuk untuk menyaring buku-buku dari para penulis. Nah, ketika itu terjadi, berarti kita harus mengubah yang dari sudut pandang yang tadi fisik, buku fisik, ke arah yang digital ya. Which is yang kita dapatkan peluangnya adalah untuk penulisan buku elektronik. Itu dia. Terlebih di masa pandemi ini rata-rata pengguna internet ataupun pengguna internet itu makin tinggi. Ya nggak heran yang punya Zoom jadi kaya. Sahamnya jadi juga tinggi. Termasuk Apple ya kan. Itulah bisa dibilang blessing in disguise ya. Yang punya Zoom gua nggak nyangka ya. Sayang kita nggak punya Zoom. Teman pengguna kita bayar dia gitu. Nah, beberapa orang itu masih awam mengenai penerbit ini. Karena saya pernah dengar penerbit itu apa? Karena ada juga orang berani nggak hanya menerbitkan buku, sampai menerbitkan matahari pun bisa. Kalau perlu dari utara kita terbitkan juga. Aslinya kan timur gitu kan. Kalau perlu kita terbitkan dari utara gitu. Nah, penerbitnya dalam konteks buku ya. Jadi kalau disebut sebagai penerbit, nah dalam konteks buku nama lengkapnya kan perusahaan penerbit buku. Itu kan ada penerbit musik, penerbit game atau bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk medium komunikasi lainnya. Nah, penerbit buku itu ya sederhana sebenarnya. Dia adalah sebagai lembaga yang berbadan hukum, CV ataupun PT, yang dia sudah terdaftar di Perpusnas, Perpustakaan Nasional, itu berada di Jakarta. Jadi penerbit ini yang bentuk CV ataupun PT ini harus terdaftar di situ dulu sebagai usaha penerbitan. Nah, tanpa itu perusahaan penerbit ini tidak bisa memasukkan ISBN. ISBN itu nomor identitas buku yang baik buku cetak ataupun buku elektronik yang didapatkan dari websitenya Perpusnas itu. Nah, jadi itu peran penting. Jadi kalau dia lihat dari
Nah, strukturnya penerbit ini kan perantara, ya, sebagai perantara antara penulis yang menulis buku itu dengan pembaca yang akan menikmati buku itu. Jadi tugasnya macam-macam. Kalau misalnya dari sisi umumnya dia akan membantu mengedit naskah penulis, kemudian melayout halaman dalamnya, desain sampul, sampai nanti ke kalau misalnya dia buku elektronik nanti dimasukkan di Google Play. Oke. Kalau cetak nanti dia akan koordinasi dengan pihak percetakan. Nah, kita ini kan misalnya umumnya yang sangat lekat dengan kegiatan penulis mungkin dosen, guru-guru ya kan? Karena bisa meningkatkan apa mereka kredit atau hukumnya ya kan. Nah, katakan sekarang pemirsa kita adalah salah seorang dari mereka. Ya. Nah, mereka penasaran ingin tahu gimana prosesnya dan dibandingkan media penerbit percetakan begitu. Profitnya apa, keunggulannya apa, lalu prosesnya bagaimana? Iya. Nah, ini terkait pengalaman saya juga ini, Bang Ananta. Jadi ini cerita masa lampu dan masa silam. Silam itu kayak apa ya? Kayak angkatan laut itu ke dalam laut. Selam itu silam. Itu selam ya. Nah, itu empek-empek gitu. Silam itu ketinggalan misalnya. Waktu silam. Waktu silam. Kalau silam itu apa ya? Ya, silam itu tempat tidur. Supaya ada tilap. Nah, itu tilap ya. Ya, ini masa silam dan masa lampau. Di cerita tahun 2004. Ini masih kuliah. Jadi 2004 itu saya masih aktif di pers mahasiswa di USU, di Suara USU. Itu saking semangatnya menulis lah di situ ya, menulis berita, kemudian melihat senior tuh menulis artikel. Dan saya juga sering ke toko buku dan hobinya baca buku komputer. Jadi sekali peristiwa saya lihat di buku Gramedia, buku komputer kan, itu kebetulan buku Photoshop. Oh iya. Enggak lupa versi berapa, versi lama lah tahun 2004. Saya buka, lihat di belakang penulis adalah mahasiswa komputer Institut Teknologi Bandung. Mahasiswa gitu ya kan, mahasiswa. Nah, apa beda mahasiswa Medan dengan Bandung gitu? Sama-sama makan nasinya kan sama kan? Berasnya juga ya. Ada butuhnya. Yang tadi belum dipisahkan tadi. Kan berasnya juga dari tanah Indonesia, airnya sama. Mungkin dia makan beras kosmos kali ya. Kalau kita beras curah itu namanya cukup murah. Nah, saya coba membandingkan itu kan. Ternyata walaupun kita mahasiswa, ternyata penerbit itu memberikan satu ruang kepada siapa saja untuk menulis. Nah, di situ saya coba menulis buku sendiri, saya kirim dan itu terbit tahun 2005. Syukurnya oleh penerbit Expedia Koputindo. Itu setahun setelah ngeliat buku inspirasi itu ya. Iya. Dari situ, ya aneh juga kok gara-gara itu saya bisa terdorong untuk menulis. Tapi skripsinya selesai telat. Jadi buku siap terbit, baru skripsi menyusul kemudian. Seperti perselingkuhan ini. Iya. Lebih seru sama selingkuhan ya. Jadi makanya. Tapi ada juga muncul permasalahan di situ ya. Artinya 2005 saya nulis, kemudian justru 2004 juga nulis juga buku elektronik diterbitkan oleh SKF di internet. Itu aku nulis tentang desain grafis. Kemudian 2009 nulis lagi tentang desain grafis CorelDRAW. Nah, permasalahannya yang di buku pertama yang 2005 tadi, memang kita dipaksa untuk percaya dengan penerbit itu. Iya. Gitu. Bahwasanya dicetak sekian eksemplar, laku sekian, royalti dibagi per semester. Ya memang nggak laku jadi di buku itu. Sampai Gramedia di Medan, buset, diskon 50%. Buku saya itu tadi supaya laku kan. Faktanya tapi nggak sampai juga gitu. Kita percaya mungkin nggak laku walaupun sudah di diskon gitu ya kan. Nah, itu kenyataannya. Nah, termasuk buku-buku lain juga. Yang paling menyakitkan waktu yang buku 2009 itu tentang buku CorelDRAW kan. Penerbitnya saya kasih gula di Bandung itu juga. Sudah terbit, saya cek di Bandung
Gramedia ada, di Surabaya ada buku itu. Oke. Nah, tapi royalti enggak. Oh, jadi pengalaman ketika memberikan karya di percetakan, Iya. kita secara tidak langsung dipaksa untuk percaya dengan pihak penerbit itu ya. Iya. Bagaimana kita bisa memantau kan? Iya. Jadi kekurangan ini nah yang ada menjadi kelebihan di dunia penerbitan online ya ataupun digital. Iya, terkait dengan itu juga. Kalau saya lebih suka melihatnya yang penerbit tempat tadi saya menulis buku waktu beberapa tahun silam, itu saya sebut sebagai penerbitan sentralistik, gitu, centralized book publisher gitu. Karena kita memindahkan trust kita kepada mereka soal berapa yang dicetak, nanti di kontrak itu diterangkan berapa yang laku, kemudian seberapa apakah nanti dicetak ulang. Nah, kita kan nggak tahu karena kan praktis pihak mereka yang mengontrol semua dari produksi sampai ke promosi. Gitu. Nah, ternyata dalam perkembangannya di Indonesia sama seperti di luar negeri, setiap orang bisa menerbitkan sendiri buku mereka, baik yang dengan tidak menggunakan ISBN nomor identitas buku itu ataupun menggunakan ISBN tapi lewat penerbit yang tadi yang bukan mainstream seperti itu ya, gitu. Jadi ada penerbit yang memang genrenya berbeda, gitu. Makanya penerbit yang saya sebut itu berbeda, kita sebut saja sebagai penerbit buku yang non mainstream. Gitu. Jadi sifatnya kebalikannya. Jadi kalau penerbit yang mainstream seperti yang di ibu kota itu, mereka lah yang memberikan dana, kemudian energi mereka untuk menerbitkan buku itu, mulai dari penyuntingan naskah, desain sampul, cetak, sampai ke marketing, kemudian sampai di toko buku. Jadi penulis itu tinggal nengok aja, udah selesai, sudah selesai. Kemudian kita mendapatkan royalti sebagai bentuk upah kepada penulis. Itu tadi, itu kan kelemahan juga, gitu kan, tadi disebut tadi. Nah, kebalikannya, kalau misalnya buku itu mau kita terbitkan, kita cari penerbit yang tidak seperti itu. Jadi kebalikannya, jadi penulis mau bikin buku, ya katakanlah saya berikan kepada penerbit, tapi yang membayar itu adalah pihak penulisnya, yang memiliki tulisan itu. Itu tadi, itu kan dekat dengan istilah yang pernah sampaikan, itu konsep keroyokan. Jadi kalau penulis mau bikin buku, jangan bikin sendiri, gitu. Jadi harus ada yang membantu. Kolaborasi lah, kolaps kata. Kolaps itu jatuh ya. Kolaborasi pakai B ya, kolaps B, KOLABS. Jadi harus dibantu. Itulah penerbit yang istilah kalau bahasa kasarnya penerbit yang dibayar untuk menerbitkan itu. Ya. Daripada ditolak mentah berkali-kali kan, padahal bukunya bagus kan gitu kan. Tadi saya lihat itu berarti ada unsur trust karena ada transparansi ya. Kita percaya nih dengan penerbit tadi kan, bahwa kita bisa melihat berapa yang laku kalau saya di Gumplay kita bisa lihat tabelnya. Jadi ya tidak ada unsur kita tadi keterpaksaan harus percaya, tapi memang kita percaya karena transparan ya. Iya. Nah, jadi untuk penerbit yang non mainstream, penulis itu memiliki kendali yang lebih besar terhadap karya tulisan. Jadi kan tadi saya sebut penerbit yang dibayar oleh penulis supaya bukunya jadi, baik cetak ataupun bentuk elektronik, kan gitu. Kalau dia katakanlah bentuk cetak, ya kan, sudah selesai dikerjakan sama penerbit ini. Nah, penulis akan mendapatkan file asli hasil layoutnya itu, file aslinya. Nah, itu penerbit di yang lain yang mainstream tadi itu nggak diserahkan, udah menjadi milik mereka. Padahal itu sebenarnya adalah haknya penulis. Kan disebut hak cipta ataupun hak karya menulis itu kan. Yang bagi saya hak cipta ya termasuk filenya itu, karena sudah dibantukan untuk membuat itu. Karena penulis punya kendali atas file itu, dia bisa mencetak di tempat lain, tidak hanya kepada penerbit itu. Nah, sampai tadi yang terkait dengan buku elektronik tadi kan, itu bisa juga. Jadi penulis bisa melihat langsung berapa yang sudah laku,
mengubah harganya, karena akun buku elektronik tadi sudah menggunakan akun Gmail penulis sendiri, ya. gitu. Di apa namanya, Google Play. Gitu. Kalau boleh, ini kan kita ingin menambah wawasan ya. Selain di Google Playbook, apakah ada Hasanah atau media lain yang bisa menerapkan cara serupa menjual buku secara online? Ada, tapi tidak besarnya peluang di Google Playbook. Pertama, dia kan milik Google, gitu kan. Ruang lingkupnya global. Mau di Alaska bisa dibeli buku yang kita terbitkan di Medan. Gitu. Sepanjang dia punya akses internet ya, di Alaska gitu. Oke, baik. Jadi apalah, ruang lingkupnya lebih luas gitu kan. Jadi pemirsa ini ada penasaran gini Pak, seandainya mereka ingin untuk menjalin kerjasama dengan kalian, bagaimana caranya dan berapa yang harus mereka biaya harus mereka keluarkan atau bagaimana begitu? Iya, kalau soal biaya relatif sebenarnya, kalau kita memang sebut itu mahal atau murah ya. Iya. Yang penting adalah kita memang yakin karya tulis kita itu yang sudah kita ketik bertahun-tahun mungkin ya kan, kita percaya itu punya manfaat sama orang lain. Memang kita percaya itu memang layak dibaca dan bisa berpengaruh mengubah cara berpikir orang lain ketika sudah diterbitkan. Itu yang paling penting pertama. Sehingga kalau kita tahu itu bermanfaat, maka semua biaya yang kita sebut sebagai modal itu sebenarnya bentuk investasi, gitu. Bukan sebagai bentuk kewajiban, bukan sebagai obligation, itu bukan. Jadi sebagai investasi, di mana itu akan menjadi fondasi untuk tumbuh nilai buku itu sendiri. Baik. Jadi kalau bicara angka ya, tadi kan itu value ya. Jadi ada manfaat, itu kan value, bukan price. Kalau price itu ngomong harga, kan gitu, berbeda gitu kan. Jadi yang kita sebut manfaat investasi itu adalah value. Tapi kalau kita ngomongin price, nah itu beda ranah. Kalau ngomongin price, kalau di penerbit karya kita bicara di angka 2 juta rupiah. Nah, di angka itu dapat apa aja kan, itu jadi pertanyaan penting juga kan. Katakanlah dosen kan gitu kan, oh aku mau bikin buku supaya bisa naik pangkat. Nah itu sudah lazim lah di dosen. Maka cukup file naskah yang buku yang sudah ditulis itu dikirimkan kepada kami, ya kan. Nanti dia akan mendapat buku versi cetak sebanyak 10 eksemplar, di mana maksimal ketebalan buku ini adalah 250 halaman. Nanti kita bantu untuk melayout, kemudian kita edit ataupun kita sunting naskahnya dalam skala minor, termasuk desain sampul, sampai nanti kita bikin versi e-booknya langsung ke akun Google Playbook dengan akun Gmail penulis sendiri. Gitu. Jadi mereka bisa memantau ya? Bisa pantau sendiri gitu. Ini duitnya hasil penjualan buku di Google Playbook itu langsung masuk ke rekening penulis. Oke. Jadi sekarang tinggal si penulis mempromosikan karyanya itu agar memperoleh keuntungan sebesar-besar. Iya, gitu. Itu tadi karena dia punya kendali terhadap buku itu. Betul. Dan kita sebagai penerbit itu tidak memiliki kendali atas promosi itu. Kita cukup berhenti di proses produksinya, yang tadi dari penyuntingan naskahnya, layout halaman dalam, desain sampul, sampai upload ke Google Playbook itu. Ternyata begitu banyak peluang di masa pandemi ini, jangan kita takut untuk berkarya, kan? Gitu. Baik, para pemirsa, kawan kita di penerbit karya, kiranya bincang-bincang hari ini bisa memberikan wawasan bagi kita semua. Di sesi berikutnya kita akan langsung berbagi pengalaman dengan penulis buku langsung. Siapa mereka ya rahasia dong, supaya kita penasaran gitu. Penasaran gitu. Oke, sampai jumpa. Ya, COVID-20. Jadi Pak, pengalaman ketika memberikan karya di percetakan, kita secara tidak langsung dipaksa untuk percaya dengan pihak penerbit itu ya. Bagaimana kita harus memantau kan? Jadi kekurangan inilah yang ada menjadi kelebihan di dunia penerbitan online ya ataupun digital. Terkait dengan itu juga, kalau saya lebih suka melihatnya yang penerbit tempat tadi saya menulis buku atau
beberapa tahun silam itu saya sebut sebagai penerbitan sentralistik, gitu, centralized book publisher gitu. Karena kita memindahkan trust kita kepada mereka soal berapa yang dicetak, nanti di kontrak itu diterapkan berapa yang laku, kemudian seberapa apakah nanti dicetak ulang. Nah, kita kan nggak tahu karena kan praktis pihak mereka yang mengontrol semua dari produksi sampai ke promosi. Gitu. Nah, ternyata dalam perkembangannya di Indonesia sama seperti di luar negeri, setiap orang bisa menerbitkan sendiri buku mereka, baik yang dengan tidak menggunakan ISBN, nomor identitas buku itu, ataupun menggunakan ISBN tapi lewat penerbit yang tadi yang bukan mainstream seperti itu ya, gitu. Jadi ada penerbit yang memang genrenya berbeda, gitu. Makanya penerbit yang saya sebut itu berbeda, kita sebut saja sebagai penerbit buku yang non mainstream. Gitu. Jadi sifatnya kebalikannya. Jadi kalau penerbit yang mainstream seperti yang di ibu kota itu, mereka lah yang memberikan dana, kemudian energi mereka untuk menerbitkan buku itu, mulai dari penyuntingan naskah, desain sampul, cetak, sampai ke marketing, kemudian sampai di toko buku. Jadi penulis itu tinggal nengok aja, udah selesai, sudah selesai. Kemudian kita mendapatkan royalti sebagai bentuk upah kepada penulis. Itu kan kelemahan juga, gitu kan? Tadi disebut tadi. Nah, kebalikannya, kalau misalnya buku itu mau kita terbitkan, kita cari penerbit yang tidak seperti itu. Jadi kebalikannya, jadi penulis mau bikin buku, ya katakanlah saya berikan kepada penerbit, tapi yang membayar itu adalah pihak penulisnya, yang memiliki tulisan itu. Itu tadi, itu kan dekat dengan istilah yang pernah sampaikan, itu konsep keroyokan. Jadi kalau penulis mau bikin buku, jangan bikin sendiri, gitu. Jadi harus ada yang membantu. Kolaborasi lah, kolaps kata. Kolaps itu jatuh ya. Kolaborasi pakai B ya, kolaps B, KOLABS. Jadi harus dibantu. Itulah penerbit yang istilah kalau bahasa kasarnya penerbit yang dibayar untuk menerbitkan itu. Ya. Daripada ditolak mentah berkali-kali kan, padahal bukunya bagus kan gitu kan. Tadi saya lihat itu berarti ada unsur trust, karena ada transparansi ya. Kita percaya gitu dengan penerbitan ya kan, bahwa kita bisa melihat berapa yang laku kalau saya di Google Play kita bisa lihat tabelnya. Jadi ya tidak ada unsur kita tadi keterpaksaan harus percaya, tapi memang kita percaya karena transparan ya. Iya. Nah, jadi untuk penerbit yang non mainstream, penulis itu memiliki kendali yang lebih besar terhadap karya tulisan. Jadi kan tadi saya sebut penerbit yang dibayar oleh penulis supaya bukunya jadi, baik cetak ataupun bentuk elektronik, kan gitu. Kalau dikatakan bentuk cetak, ya kan, sudah selesai dikerjakan sama penerbit ini. Nah, penulis akan mendapatkan file asli hasil layoutnya itu, file aslinya. Nah, itu penerbit di yang lain yang mainstream tadi itu nggak diserahkan, udah menjadi milik mereka. Padahal itu sebenarnya adalah haknya penulis. Kan disebut hak cipta ataupun hak karya menulis gitu kan. Yang bagi saya hak cipta ya termasuk filenya itu, karena sudah dibantukan untuk membuat itu. Karena penulis punya kendali atas file itu, dia bisa mencetak di tempat lain, tidak hanya kepada penerbit itu. Nah, sampai tadi yang terkait dengan buku elektronik tadi kan, itu bisa juga. Jadi penulis bisa melihat langsung berapa yang sudah laku, mengubah harganya, karena akun buku elektronik tadi sudah menggunakan akun Gmail penulis sendiri itu di Google Play. Kalau boleh, ini kan kita ingin menambah wawasan ya. Selain di Google Playbook, apakah ada Hasanah atau media lain yang bisa menerapkan cara serupa, menjual buku secara online? Ada, tapi tidak besarnya peluang di Google Playbook. Pertama, dia kan
milik Google, Iya. gitu kan. Ruang lingkupnya global. Mau di Alaska bisa dibeli buku yang kita terbitkan di Medan. Gitu. Sepanjang dia punya akses internet ya, di Alaska gitu. Oke. Jadi apalah ruang lingkupnya lebih luas gitu kan. Jadi pemirsa ini ada penasaran gini Pak. Seandainya mereka ingin gitu, menjalin kerjasama dengan kalian, bagaimana caranya dan berapa yang harus mereka biaya harus mereka keluarkan atau bagaimana gitu? Iya. Kalau soal biaya relatif sebenarnya kalau kita memang sebut itu mahal atau murah ya. Iya. Yang penting adalah kita memang yakin karya tulis kita itu yang sudah kita ketik bertahun-tahun mungkin ya kan, kita percaya itu punya manfaat sama orang lain. Memang kita percaya itu memang layak dibaca dan bisa berpengaruh mengubah cara berpikir orang lain ketika sudah diterbitkan. Itu yang paling penting pertama. Sehingga kalau kita tahu itu bermanfaat, maka semua biaya yang kita sebut sebagai modal itu sebenarnya bentuk investasi, gitu. Bukan sebagai bentuk kewajiban, itu bukan sebagai obligation, itu bukan. Jadi sebagai investasi, di mana itu akan menjadi fondasi untuk tumbuh nilai buku itu sendiri. Baik. Jadi kalau bicara angka ya, tadi kan itu value ya. Jadi ada manfaat, itu kan value, bukan price. Kalau price itu ngomong harga, kan gitu, berbeda gitu kan. Jadi yang kita sebut manfaat investasi itu adalah value. Tapi kalau kita ngomongin price, nah itu beda ranah. Kalau ngomongin price, kalau di penerbit karya, kita bicara di angka 2 juta rupiah. Nah, di angka itu dapat apa aja kan, itu jadi pertanyaan penting juga kan. Katakanlah dosen kan gitu kan. Oh, aku mau bikin buku supaya bisa naik pangkat. Nah, itu sudah lazim lah di dosen. Maka cukup file naskah yang buku yang sudah ditulis itu dikirimkan kepada kami, ya kan. Nanti dia akan mendapat buku versi cetak sebanyak 10 eksemplar, di mana maksimal ketebalan buku ini adalah 250 halaman. Nanti kita bantu untuk melayout, kemudian kita edit ataupun kita sunting naskahnya dalam skala minor, termasuk desain sampul, sampai nanti kita bikin versi e-booknya langsung ke akun Google Playbook dengan akun Gmail penulis sendiri. Gitu. Jadi mereka bisa memantau ya? Bisa pantau sendiri gitu. Jadi duitnya hasil penjualan buku di Google Playbook itu langsung masuk ke rekening penulis. Oke. Jadi sekarang tinggal si penulis mempromosikan karyanya itu agar memperoleh keuntungan sebesar-besar. Iya. Gitu. Itu tadi karena dia punya kendali terhadap buku itu. Betul. Dan kita sebagai penerbit itu tidak memiliki kendali atas promosi itu. Kita cukup berhenti di proses produksinya, yang tadi dari penyuntingan naskahnya, layout halaman dalam, desain sampul, sampai upload ke Google Playbook. Ternyata begitu banyak peluang di masa pandemi ini, jangan kita takut untuk berkarya, kan? Gitu. Baik, para pemirsa, kawan kita di penerbit karya, kiranya bincang-bincang hari ini bisa memberikan wawasan bagi kita semua. Di sesi berikutnya kita akan langsung berbagi pengalaman dengan penulis buku langsung. Siapa mereka ya rahasia dong, supaya kita penasaran gitu. Penasaran gitu. Oke, sampai jumpa. Ya, COVID-20.